bisa berganti, tantangan kan kita hadapi. Waalaikumsalam Bu Laila, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Laila hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Ada apa Ibu Laila? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya, Pak. Dan mohon maaf ya, Pak Sanusi, hari ini sedang sibuk tidak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh tidak, Ibu Laila. Hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Iya, maaf Pak Sanusi. Saya mau ngobrol sebentar, sekitar 10 sampai dengan 15 menit lah. Saya ini sedang bingung Pak, mungkin dengan mengobrol dengan Bapak Sanusi ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan kita Bu? Dari obrolan ini tentunya saya ingin mendapatkan satu ide atau solusi, saran, ataupun masukan, mengenai permasalahan di kelas saya, di kelas 5 Pak. Oh, Bu Laila. Ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu? Iya Pak, betul. Saya mau cerita. Untuk kelas 5 di tahun ini itu sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, bahkan antar perempuan pun masih terlihat ada pemisah. Dan saat pembelajaran, metode diskusi ataupun kegiatan di luar itu juga terkesan mereka tidak mau untuk bekerja sama. Nah, itu yang membuat saya bingung. Oke, jadi Laila merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau bekerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul, Pak. Oh, iya tadi kan Bu Laila mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Laila, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Eee, Mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama pada tugas berkelompok. Mereka harus berpartisipasi secara aktif bersama-sama, atau mereka juga bisa berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Laila lakukan agar murid-murid eh, ber- bisa bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya itu Pak sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam, RPP yang menjadikan anak aktif bersama, Pak. Jadi Bu Laila sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakteristik kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Laila sekarang dalam mencapai tujuan? Posisi saya itu sekarang ada di skala 5, Pak. Yang Bu Laila inginkan posisi berapa? Tentunya saya menginginkan paling tidak ada di posisi 9 deh, Pak. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Oh iya, Pak. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Dan saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi nanti saya lakukan terkait dengan sikap dan juga memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya, Pak. Mungkin nanti saya akan mengadakan, semacam pertandingan kompetisi beregu dan, sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa Bu Laila. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan, motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya menginformasikan kepada murid-murid bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian, selain, penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Serta
Di akhir juga ada refleksi, dan tidak lupa nanti di luar pembelajaran nanti ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan. Berapa lama jangka waktu yang dilakukan? Kira-kira 1 sampai dengan 2 minggu lah, Pak. Apa komitmen Ibu Laila terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan itu pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan itu diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Nah, di luar pembelajaran itu akan ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Laila merencanakan pembuatan RPP? Nanti untuk pembuatan RPP ini saya buat sendiri dulu ya Pak. Lalu saya minta ditelaah oleh rekan-rekan sejawat yang barangkali ada yang perlu direvisi dalam RPP saya. Alhamdulillah Bu Laila sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Bu Laila akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Iya, terima kasih ya Pak. Bapak sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Iya Bu Laila. Ya. Dadah. Assalamualaikum Ibu Nur. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Sanusi. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Kalau Pak Sanusi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Mohon maaf Bu. Siang ini sedang sibuk. Oh, kebetulan saya tidak sibuk Pak. Ada apa ya Pak? Begini Bu. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya hadapi akhir-akhir ini tentang kondisi siswa di kelas saya. Jadi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Oh, Pak Sanusi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ya, Pak? Begini Bu Nur, di tahun ajaran baru ini siswa kelas 5 di kelas saya sepertinya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Saya bingung. Jadi, Pak Sanusi bingung ya tentang keadaan murid yang kurang antusias dalam menerima pelajaran. Iya, betul Bu. Oh iya, tadi Pak Sanusi mengatakan murid-murid kurang antusias dalam menerima pelajaran. Menurut Pak Sanusi, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid harus aktif dalam proses pembelajaran, berani mengemukakan pendapatnya, dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Pak Sanusi. Apa yang sudah Pak Sanusi lakukan agar murid-murid bisa antusias dalam menerima pelajaran? Sebenarnya saya sudah menyediakan media pembelajaran berupa gambar dan juga video yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar menarik bagi siswa dan belajar. Jadi, Pak Sanusi sudah menyediakan media pembelajaran seperti video dan gambar. Ini sudah bagus, Pak, karena media yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, antusias murid belum sepenuhnya nampak ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Sanusi sekarang dalam mencapai tujuan?
Posisinya sekarang di skala 6. Yang Bapak Sanusi inginkan posisi berapa? Yang saya inginkan paling tidak posisi 9. Oke. Selain penggunaan gambar dan juga video pembelajaran, pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara lain agar murid bisa antusias dalam menerima pelajaran, Pak Sanusi? Oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Selain itu, saya ingin sekali menggunakan kerambu pada siswa. Terus jika siswa terlihat mulai bosan, saya akan memberikan ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Wah, luar biasa sekali itu, Pak. Jadi, sekarang apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama saya akan lakukan yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dan berpusat pada murid. Jadi, selain menggunakan gambar dan juga video pembelajaran, saya akan mengajak murid-murid belajar menggunakan Chromebook, menjelajah internet, menggunakan aplikasi pembelajaran yang mengasihkan seperti Word, Quizzes, Canva, dan lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, menciptakan lingkungan yang menyenangkan seperti mengajak murid melakukan ice breaking dan penggunaan games dalam proses pembelajaran. Bagus sekali rencananya, Pak Sanusi. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Apa komitmen Pak Sanusi terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang menarik, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Kira-kira kapan rencana ini akan dimulai? Dan siapa yang akan membantu Pak Sanusi dalam membuat rencana pembelajaran? Insya Allah minggu depan, dan nanti saya akan buat sendiri dulu rencana pembelajarannya. Setelah itu, minta istirahat oleh kepala sekolah jika ada yang perlu direvisi. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Sanusi. Menurut Pak Sanusi, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Terima kasih Bu Nur sudah mau meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Kita amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Laila. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya. Apa ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu Laila punya waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada Bu, dan tidak perlu sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya banyak pikiran dan bingung
menghadapi murid yang tidak berani tampil presentasi di depan kelas. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi kebingungan Ibu itu? Dan tujuan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita di siang ini? Saya berharap akan mendapatkan ide dan cara terbaik untuk mengatasi murid yang kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas, Bu. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide dan cara terbaik untuk mengatasi murid yang tidak berani tampil di depan kelas dengan menumbuhkan rasa percaya diri mereka ya? Iya, Bu. Sepertinya ini yang membuat Ibu Nur kelihatan tidak semangat. Nah, Ibu bisa tidak mendeskripsikan lebih jauh terkait dengan ide-ide seperti apa yang Ibu maksudkan itu? Begini, Bu. Di dalam pembelajaran saya di kelas, murid-murid itu sudah bisa membuat desain sederhana berbagai objek melalui aplikasi Canva. Tapi, ketika saya minta untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, mereka tidak berani. Padahal saya sudah menyemangati mereka loh, Bu. Oh, apa yang sudah Ibu Nur lakukan untuk menyemangati murid-murid Ibu? Itu loh, Bu. Saya suka menyemangati anak-anak dengan kalimat-kalimat, "Hayo, kamu pasti bisa. Kamu hanya belum terbiasa saja. Hayo maju nak, yakin pasti bisa." Tapi, hanya beberapa orang saja yang termotivasi. Padahal, saya sudah melakukan pendampingan personal. Ibu Nur, saat melakukan pendampingan personal, bagaimana Ibu Nur melakukannya? Saya langsung mendekati anak yang enggan tampil presentasi dengan memeriksa hasil karyanya dan meyakinkan anak tersebut bahwa hasil karyanya sangat bagus karena mereka sudah membuat desain yang sesuai dengan objek. Saya melakukan ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid, tapi sepertinya cara itu tetap masih kurang bisa membuat murid berani tampil presentasi hasil di depan kelas. Oh, jadi Ibu Nur sudah menyemangati dengan kalimat-kalimat motivasi dan juga sudah melakukan pendampingan secara personal untuk meyakinkan murid agar dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya ya? Iya, Bu. Padahal cara-cara ini selalu berhasil ketika saya bertemu dengan murid yang punya karakter pemalu dan pendiam. Tapi kenapa sekarang cara ini kurang berhasil ya, Bu? Atau mungkin karena murid-murid sekarang lebih senang bermain HP ya, Bu? Oh, jadi siswa yang suka bermain HP itu yang punya kecenderungan tidak berani presentasi di depan kelas ya, Bu? Kok bisa? Iya, Bu. Karena murid-murid sekarang cenderung aktif bermain game yang bisa mengasah otaknya untuk berpikir dan melatih tangannya untuk terampil. Dan itu semua dinikmati sendiri. Sehingga kurang melatih vokal mereka untuk aktif berbicara dan bersosialisasi dengan orang lain yang pada akhirnya berdampak pada rasa percaya diri untuk bicara di depan kelas. Oh, jadi begitu ya, Bu. Terus, apa yang Ibu Nur lakukan terhadap murid-murid yang cenderung suka bermain HP? Atau ada nggak peluang yang bisa Ibu ambil dari murid-murid yang cenderung suka bermain HP ini? Sepertinya ada, Bu. Saya akan menggunakan HP sebagai salah satu media belajar murid. Wah, itu bagus sekali ide itu, Ibu Nur. Nah, jadi bagaimana caranya, Bu? Rencana saya, bagi murid yang kurang percaya diri tampil presentasi di depan kelas, mereka bisa presentasi lewat video. Jadi, langsung memanfaatkan HP untuk merekam video presentasinya. Wah, bagus sekali itu rencananya Ibu Nur. Terus, apa ada lagi hal-hal yang lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Saya akan memanfaatkan media sosial pribadi murid seperti TikTok dan Facebook untuk tempat mereka mengupload hasil presentasinya, agar bisa dilihat banyak orang dan dengan sendirinya dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk bicara di depan kelas. Dan tentunya bisa menambah kreativitas anak dalam membuat video presentasi. Wah, itu luar biasa idenya Ibu Nur. Jadi nantinya video presentasi yang dibuat oleh murid-murid itu langsung diupload ke media sosial masing-masing ya, Bu?
Betul sekali Bu Laila. Apalagi hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk melakukan pembelajaran sesuai kodrat zaman dan penerapan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Wah, itu mantap sekali Ibu Nur. Ibu Nur bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan Ibu Nur juga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus dari apa yang sudah Ibu Nur rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan kira-kira kapan akan dimulai? Insya Allah saya akan memulainya pada tatap muka pekan depan dengan diawali perancangan modul ajar yang berdiferensiasi agar pada tatap muka nanti saya sudah lebih siap untuk menerapkannya. Bagus sekali itu Ibu Nur. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Ibu Nur butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Saya hanya butuh waktu saja untuk dapat mengelompokkan anak sesuai minat mereka, lalu merancang modul ajar berdiferensiasi. Setelah itu, berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai modul ajar yang sudah saya buat agar bisa saling mengoreksi, mengingatkan, dan memotivasi dalam perancangan modul ajar dan proses pembelajaran di kelas. Wah, ini ide bagus, Bu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Terima kasih atas waktu dan pencerahannya ya, Bu. Saya bersyukur sudah mendapatkan ide yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Dan sekarang saya sudah lebih semangat lagi untuk menjalani proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan semua murid dapat melakukan presentasi hasil karyanya masing-masing dengan cara yang mereka minati. Iya, sama-sama Ibu Nur. Saya permisi untuk kembali ke ruangan, Bu. Mari silahkan Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Laila ya. Iya, sama